Karena kalau kita lihat di growth pool-nya Kalimantan Timur, itu di sini ternyata Mbak Lita, ini sudah kita analisis untuk seluruh kabupaten kota, ya. Jadi growth pool-nya itu di sini, kan ini ibu kota di sini nih. Nah, harus ada spillover effect dari ibu kota ini ke daerah-daerah di seluruh Kalimantan dan seluruh wilayah di Indonesia. Nah, itu yang harus kita cermati nanti. Ini, kita menganalisis dengan apa namanya autokorelasi spasial salah satunya. Nah, hotspotnya memang di Kalimantan Timur dan Utara. Ini ada Malino, ada Kutai, ada Bontang, ada Kutai Timur, ada Bro. Cold spotnya nanti yang di ada Kabupaten Sekadau, Sintang, Melawi, Tapin, lalu Balangan. Nah, ini termasuk yang di Kalimantan Selatan ini yang harus kita dorong nanti agar keterkaitannya meningkat. Itu Mbak untuk pertanyaan yang pertama tentang Ibu Kota Republik tadi. Yang kedua hubungan regulasi di daerah dengan pusat apa perlu disesuaikan. Nah, itu yang jadi problem utama. Ya, problem terbesar kita itu adalah perda ini banyak sekali yang dicabut, Mbak, oleh pusat. Kalau kita lihat ada ribuan perda yang dicabut oleh pusat, itu karena pertama menghambat arus barang dan jasa. Ya, menghambat arus barang dan jasa. Jadi ada itu apa? Pajak perdagangan antar pulau itu ditiadakan. Ya, lalu kemudian yang kedua tabrakan atau bertentangan dengan aturan main yang lebih tinggi, apakah itu undang-undang, PP atau aturan lainnya. Nah, itu yang harus kita lihat tadi. Banyak perda-perda ini yang asal-asalan tadi bikinnya. Ya, jadi itu yang perlu kita cermati adalah bagaimana kita melakukan sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan pusat. Itu yang harus kita dorong. Pak Aryono, terima kasih atas masukannya tadi. Saya senang sekali tadi masukannya sangat bagus. Ya, memang kalau kita lihat angin COVID itu memang membuat pohon besar ambruk kebanyakan. Rumput-rumput itu tetap bisa tumbuh, dan tadi sudah diterangkan dengan gamblang oleh Pak Aryono, rumput-rumput itu siapa? Rumput-rumput itu ya UKM, ya agen-agen, ya LSM yang memang harus kita hidupi juga mereka. Ya. Nah, saya kira yang terakhir bagaimana kalau saya hilang suara. Iya, suaranya hilang, Prof. Suaranya. Dan koperasi pasca pandemi. Sudah ada subsidi bunga, Pak. Ya, tapi sampai sekarang belum. Halo. Waduh, malah putus, Mbak. Iya, ada. Putus, Mbak. Benar nggak? Tadi suaranya suaranya tadi sempat hilang. Oh ya? Ya, jadi saya sependapat dengan Pak Aryo. Iya. Sudah ada kok. Gambarnya sekarang hilang. Gambarnya sekarang. Mana nih, Prof? Oh, ada tuh, ada lagi. Jaringan mungkin ini ya. Sinyal. Termasuk krisis juga nih. Kena COVID-19. Makasih Pak Diono. Iya, Prof. Iya. Baik. Silakan Pak Lita. Iya, terima kasih ya Prof. Jawabannya tadi. Semoga rekan-rekan bisa memahami dengan jelas apa yang disampaikan oleh Prof tadi. Dari PT EMI, Energi Manajemen Indonesia, Pak Andreas Widodo ingin bertanya, jika teknologi
atau dalam teknologi kita lakukan substitusi impor, maka akan membantu kita menggeser dari komparatif menjadi kompetitif, seperti yang diharapkan oleh Prof. Mudrajat. Penggunaan desain teknologi sendiri juga akan menarik peningkatan manufaktur dalam negeri, karena boleh tidak menggunakannya ditentukan terutama oleh pendesain. Terkait masalah kesenjangan antar pulau, sebagai alternatif perlunya perbaikan logistik, keterhubungan antar pulau adalah pengembangan produksi-produksi berdasarkan local based resource. Misal listrik skala kecil berdasarkan biomasa lokal, bahan bakar dari tanaman energi lokal. Pertanyaan di atas ditujukan kepada Pak Sarwono dan Prof. Mudrajat. Silakan Pak Sarwono. Pak Sarwono dulu. Dari Pak Andreas, Pak. Ya. Ini, udah ya, bisa ya? Udah, silakan. Ya, saya rasa saya setuju dengan argumen-argumen itu, ya gimana nggak setuju, seenggaknya kan seminggu sekali ketemu gitu, jadi bagus juga. Dan juga saya kira yang inti dari Pak Andreas adalah pertama bagaimana kita mengembangkan produk sendiri, itu berdasarkan substitusi impor, dan itu sangat bisa menurut saya sih. Dan kedua, bagaimana supaya produk-produk itu mempunyai aktualitas di tingkat lokal. Nah ini sangat perlu diperhatikan karena kita negara kepulauan yang demikian besar, itu kita harus menciptakan rantai pasok yang sangat efisien, dan ini bisa dilakukan kalau kita memberdayakan berbagai potensi lokal supaya mereka tuh bisa hidup secara self-sustaining begitu ya. Dan kemudian mengenai konsep ekonomi masa depan, apakah itu sirkular ekonomi atau ekonomi Pancasila, ini yang orang lain yang nanya ya. Kalau ekonomi Pancasila kan itu sistem ekonomi besarnya itu. Saya belum punya komentar tentang itu. Tapi kalau ekonomi sirkuler tuh saya ngerti itu adalah suatu praktik bisnis begitu ya, di mana praktek tersebut sedemikian rupa diatur proses-prosesnya di dalam sehingga dia tidak menciptakan waste, tidak menciptakan limbah. Nah, pendekatan zero waste ini adalah namanya ekonomi sirkuler, sebagai kontras dari ekonomi linear yang masih dominan praktik yang sekarang ini. Dan itu karena kita waktu itu mungkin ya belum sadar tentang betapa dahsyatnya dampak negatif dari sampah-sampah yang kita produksi. Nah sekarang karena ada kesadaran itu, kemudian ada temuan yang namanya sirkular ekonomi itu. Kalau yang linear, itu produknya cuma dua. Pertama adalah produk yang memang diniatkan, dan kedua adalah byproduct yang nggak ada gunanya dan menjadi problem yang namanya sampah. Tapi kalau ekonomi sirkuler itu adalah ekonomi yang bersih, tanpa sampah, dan juga multi produk, gitu ya. Dan mengenai bibit-bibit dan rumput-rumput kecil yang tadi disinggung oleh Profesor Haryono, itu saya sangat ingin garis bawahi. Ya, sekarang ini kan zamannya institusi-institusi besar yang kaku, yang top down itu pada hancur semua. Dan kemudian di tengah kehancuran itu kita lihat, saya selalu bilang sama teman-teman saya, jangan meremehkan apa yang belum lazim hari ini, karena apa yang belum lazim hari ini bisa saja menjadi kelaziman masa depan. Dan kadang-kadang kita alpa untuk melihat perkembangan yang seakan-akan kecil ini, karena kita lupa bahwa mereka mempunyai depan yang strategik ya, dan kemudian itulah mereka yang nantinya akan menjadi
sumber daripada kesejahteraan manusia di masa yang akan datang. Makanya kalau ada orang yang sekecil apapun inovasinya, saya selalu interested. Saya selalu berusaha untuk mengkontak dan berbincang dengan mereka, walaupun saya mungkin nggak bisa apa-apa karena udah lewat masanya. Tapi saya pikir demi kekitaan itu harus kita tempuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarwono. Prof. Mudrajat mau menambahkan? Ya. Oke. Pertama tentang substitusi impor ya. Saat ini kalau saya melihat, hampir semua komoditi itu mempunyai kandungan impor. Antara 20% sampai dengan 95% kandungan importnya. Nah, selama ini strategi substitusi impor itu nggak jalan. Terus terang. Karena nggak ada insentif. Gitu loh, nggak ada insentif sama sekali untuk melakukan substitusi impor. Meskipun itu kita sudah melakukan, tapi kan misalnya sederhana, kalau kita bicara tentang alat kesehatan ya, harusnya kan kita bisa memanfaatkan tadi UKM yang bisa menghasilkan alat-alat kesehatan, bisa menghasilkan masker, bisa menghasilkan APD. Kenapa nggak memberikan order kepada mereka, tapi lebih suka impor? Ya macam-macam, ada yang pengen dapat komisi, ada yang lebih cepat dan sebagainya, karena standarnya sudah dunia dan sebagainya. Nah makanya ini kesempatan yang baik, krisis pandemi ini merupakan kesempatan untuk gerakan bela dan beli produk Indonesia, bela dan beli produk Indonesia. Ya jadi sekaligus juga substitusi dari produk-produk yang tadinya kita impor. Bayangkan saja jarum suntik itu kita masih import loh, apalagi infus, apalagi ventilator itu kita masih import, apalagi tadi yang lebih canggih alat-alat kesehatan itu kita hitung 95% rata-rata masih kita datangkan dari luar negeri. Nah untuk itu perlu kebijakan fiskal maupun non fiskal, mempermudah, mempermurah, terutama yang produk-produk ataupun bahan baku yang menopang industri hulu maupun industri hilir kita. Jadi kita tuh lemah di hulu serta di hilir nih produk-produk Indonesia ini. Jadi kalau kita bicara otomotif, ya kita bicara otomotif, kita bicara sepeda motor, coba lihat itu, tidak ada satupun kan yang made in Indonesia, semua made in Jepang, Korea, dan sebagainya. Jadi kita harus melakukan terobosan dalam hal ini. Tidak bisa kita hanya business as usual. Lalu kemudian agar menjadi competitive advantage tentunya tidak mudah, karena tadi sudah saya utarakan, mayoritas 60% komoditi ekspor kita itu berbasis buruh murah dan berbasis sumber daya alam yang melimpah. Nah, untuk bisa bersaing di pentas global, mau tidak mau kita harus beralih tadi, berbasis knowledge intensif, berbasis pada teknologi dan juga skill workers. Saya kira gitu, Mbak. Jawabannya, Mbak. Terima kasih, Prof. Mudrajat. Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada teman dari Kalimantan. Beliau adalah seorang dosen, Profesor Uhaib dari Universitas Islam Kalimantan, yang juga pada saat ini sedang ada di tengah kita. Katanya Prof. Uhaib mau ada yang ditanyakan pada narasumber secara langsung. Silakan Prof. Uhaib. Bisa? Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri dulu, Prof. Ya, nama saya Muhammad Uhaib As'ad. Saya staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan dan Direktur Pusat Studi Politik dan Kebijakan Publik. Saya terakhir ketemu Abang Sarwono Kusuma Atmaja ketika jadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Saya pernah ke kantor beliau. Selamat Bang Sarwono Kusuma Atmaja, masih sehat selalu masih seperti yang dulu juga semangatnya. Kemudian
Bang Prof. Mundrajat ini guru saya secara tidak langsung, karena waktu saya kuliah di UGM setiap beliau ada ceramah, ada diskusi, masih saya selalu datang, dan di rak buku saya ada beberapa tulisan beliau, dan saya sering kutip ke sana, kutip sini ketika saya membawa paper, makalah, atau conference. Saya arahkan dulu abstraksi pikiran saya kepada Prof. Mundrajat. Beliau ini sangat memiliki close memory dengan Pulau Kalimantan. Saat ini saya sedang melakukan penelitian di 3 provinsi. Sudah berlangsung hampir 2 bulan ini. Pertama di Kalimantan Selatan, saya meneliti mengenai tambang dan pilkada, dinamika politik lokal di Kalimantan Selatan. Yang kedua di Kalimantan Tengah, saya meneliti mengenai menakar kekuatan politik uang dan politik identitas dalam pemilihan gubernur di Kalimantan Tengah. Yang terakhir saya meneliti tambang negara dan tambang di Kalimantan Timur. Temuan saya tadi banyak menyinggung soal pemindahan ibu kota di Kabupaten Penajam. Temuan saya ternyata tanah-tanah di Kaltim itu sudah dikapling-kapling oleh para jenderal-jenderal yang dari Jakarta. Di belakangnya siapa tim sukses, siapa di belakangnya Jokowi, ada sejumlah jenderal yang memiliki lahan yang beratus-ratus hektar, beribu hektar di Kalimantan Timur, juga demikian juga di belakangnya Jenderal Prabowo. Itu baru saya sebut jenderal-jenderal. Jadi habis Pak tanah di Kaltim itu, apanya lagi mau di mapping di sana? Sudah habis dibagi-bagi. Kayak seperti kue lapis itu sudah dibagi-bagi Pak. Saya ini tinggal di Kalimantan Pak. Saya meneliti soal tambang itu sejak 2013. Dan saya sudah presentasikan di 28 negara. Terakhir saya di Sri Lanka. Saya bicara soal mining, exploitation, and poverty of local community. Juga saya di India dan di Australia. Jadi kita bicara tentang nature resource, itu sebetulnya omong kosong semua. Yang terjadi adalah kutukan sumber daya alam atau nature resource curse, sebagaimana diungkap oleh Profesor Jeffrey Watch. Kita dikutuk oleh sumber daya alam. Kalau kita lihat antara eksploitasi yang masif yang sudah puluhan tahun di Kalimantan, tidak berbanding lurus dengan kerusakan lingkungan yang semakin parah, dan tingkat kejahatan sosial ekonomi dan pembangunan di Kalimantan tidak berbanding lurus sama sekali. Belum lagi bicara tentang konflik soal perampokan lahan-lahan oleh para oligarki pusat dan oligarki lokal oleh perusahaan. Bukan lagi ini baru beberapa bulan ini media menulis tentang satu perusahaan local bossism yang mengkriminalisasi wartawan karena menulis soal pencaplokan tanah-tanah oleh industri tambang dan kelapa sawit. Pak Profesor Mundrajat tidak menyinggung sama sekali soal bagaimana para mafia, para kepala daerah melakukan koruptor dalam izin-izin tambang dan banyak masuk penjara. Terakhir Bupati Kutai dan juga di Kalsel beberapa waktu yang lalu. Pak Mundrajat tidak melihat ini, yang dilihat ada success story soal sumber daya alam di Kalimantan Selatan. Jadi nggak usah kita bicara soal bagaimana mining resource itu meningkatkan pembangunan. Justru Kalimantan ini habis, hutannya habis, dibabat pada zaman Orde Baru, kayunya habis, di Kapuas lahan gambut sudah hektar. Sekarang Jokowi 1 bulan yang lalu mengulangi sukses the pairs of action lagi. Mungkin saya mengatakan ini kegagalan yang kedua lagi nanti ini. Habis hutang. Pertanyaannya langsung ya. Saya tidak bisa langsung memberikan langsung kemudian pertanyaan itu di ruang kelas saja. Ini kan diskusi ini. Ya, coba bagaimana sumber daya alam yang kaya ini dirampok oleh para mafia-mafia dan tidak memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal secara sejahtera. Yang kedua, pemerintahnya sekarang ada kegendengan saya melihat. Di tengah COVID kok tenaga kerja dari Cina diangkutin Pak Sarwono. Gimana pendapat Pak Sarwono dan Pak Haryono Pak? Saya sedih melihat negara kita ini Pak. Bagaimana tenaga kerja asing diangkutin ke Kalimantan, ke Sulawesi Tenggara, ke Papua, ke Bangka Belitung, di tengah masyarakat mencari lapangan kerja malah diangkutin. Tolong jelaskan pikiran ini Pak kepada bangsa ini, apa yang terjadi di negeri ini sebetulnya Pak. Ini kita bicara ini dulu deh.
Nggak usah bicara yang absurd terlalu jauh dari close memory masyarakat. Yang ada dulu yang ini dulu Pak. Di tengah COVID ini, masyarakat susah sekarang ini. Sementara pemerintah mendatangkan tenaga kerja asing yang luar biasa ini. Ini apa? Ini kan gila ini kebijakan yang seperti ini Pak. Saya sama sekali tidak bisa memahami pikiran-pikiran yang seperti ini. Tolong bagaimana ini Pak Mundrajat ini? Bapak yang sudah tadi cerita keliling di Palu Kalimantan ya. Coba kan Bapak lihat bagaimana hutan yang sudah gundul, hutan daratan sudah jadi laut. Mari kita kapan-kapan Pak Mundrajat saya bawa keliling ke Sungai Danau itu. Ada laut di tengah daratan Pak. Dan itu sudah menelan korban. Kemudian ada PT Armin punya Abu Rizal Bakri. Apa kontribusi kepada masyarakat Kalimantan Selatan? Ada PT Adaro yang punya Erick Thohir. Apa sebetulnya? Enggak ada manfaatnya Pak bagi masyarakat lokal. Ini nih keperhatian kita. Ini yang disebut oleh Profesor Hegel Hardin the tragedy of the commons, ya, atau Elinor Ostrom disebut sebagai common resource. Jadi semua sudah dirampok oleh oligarki yang tidak bertanggung jawab ini. Di mana konsistensi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45? 75 tahun kita merdeka hari ini. Mari kita lihat dulu ini. Ini dulu yang real ini nih. Di mana konsistensi Undang-Undang pasal 33 itu dalam hal pengelolaan sumber daya alam? Jadi betul kata Jeffrey Winters bahwa ada 1% sumber daya ekonomi dikuasai oleh segelintir 40%. Ada 10% rakyat Indonesia menguasai 70%. Ini celoko negara ini kalau tidak bisa di-manage secara baik dan akan menuju namanya failed state apa dikatakan oleh James Robinson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada satu insight yang mungkin merupakan sebuah pandangan dari salah seorang rekan kita, dan pastinya mungkin tidak dalam kesempatan ini bisa secara jelas disampaikan. Namun Pak Prof. Mundrajat juga tadi telah menyampaikan dalam paparannya bahwa di level teratas memang ada hal yang namanya corruption atau korupsi yang memang harus menjadi prioritas utama yang harus dibenahi. Dan itu jelas sudah disampaikan tadi. Jadi mungkin ini adalah sebuah pandangan saja sebagai masukan yang pasti tidak semua dari kita memahami secara lengkap dan jelas tentang apa yang disampaikan tadi. Apabila ada yang ingin ditanggapi oleh Pak Sarwono, bisa ditanggapi sedikit atau bagaimana Pak Sarwono, Prof. Mundrajat? Kalau dari saya gini lihatnya, ini yang sumber malapetaka dalam politik ya, dimanapun juga adalah perpaduan antara korupsi dan kekuasaan. Dan ini saling memberikan umpan begitu. Nah, sehingga kemudian jalan keluarnya adalah bahwa kita harus punya kontrol sistem yang bagus untuk mengendalikan kedua perilaku itu. Tapi sistem kontrolnya juga kadang-kadang dikooptasi juga begitu, sehingga akhirnya apa? Kalau ini nggak bisa diatasi, ya ambruk kita gitu, ambruk aja gitu. Seperti halnya rejim nasionalis di Cina dihancurkan oleh rejim komunis begitu ya. Nah sekarang yang di ujung tanduk tuh kelihatannya si Lebanon, gitu ya, dan juga negara-negara lain. Failed states itu saya kira merupakan salah satu produk dari pandemi COVID yang juga berdampingan ya dengan perubahan iklim, dan kemudian yang menjadi bahan bakarnya yang menghidupkan itu semua adalah ya itu korupsi, oligarki ya seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Wahib As'ad adalah. Nah sekarang apakah itu bisa diatasi? Saya sih bilang ya bisa, tapi prasyaratnya yaitu kita perkuat kekitaan di antara kita dulu ya.
Nah, kita jangan terlalu hormat, jangan terlalu tergantung dari elit kita. Sejauh mungkin kita bekerja dengan kapasitas yang makin besar dari diri kita sendiri. Nah, lantas kemudian ya katanya mau ada pilkada nih bentar lagi. Bisa nggak kita melancarkan ofensif ya politik untuk memberikan dukungan kepada masyarakat agar supaya misalnya jangan memilih kepala desa yang korup. Karena pengalaman juga mengatakan bahwa kalau kepala desanya bagus, itu daerahnya maju luar biasa. Ya. Contohnya banyak. Dan oleh karena itu mungkin energi kita harus lebih banyak dicurahkan secara positif ya untuk memberikan dukungan bagi orang-orang baik, gitu, bagi usaha-usaha yang baik, gitu, supaya kemudian para koruptor dan oligark itu lama-lama merasa terpencil. Nah sekarang yang terjadi kan sebaliknya, yang dipencilkan ya orang-orang jujur, gitu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang inovatif, gitu, karena mereka ingin supaya para koruptor itu ingin supaya negara ini semuanya berlangsung dalam kegelapan supaya mereka bisa meneruskan karya-karya jahatnya. Itu aja yang saya lihat. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarwono. Pandangan dari Prof. Mudrajat bagaimana? Ya, Pak Profesor Wahib, saya kira saya mencermati banyak isu maupun berbagai isu strategik yang Bapak sampaikan tadi. Bagi saya bukan baru, Pak, karena saya belusuan di semua provinsi di Kaltim, ya, dan juga menjadi konsultan Gubernur Kalimantan Utara dan beberapa bupati di Kalimantan Utara serta Kalimantan Timur. Jadi saya sudah hafal, Pak. Kalimantan Selatan juga termasuk yang sudah sering saya datangi. Ada beberapa bupati. Nah, yang paling penting begini tadi. Pertama tadi ya, sumber daya alam limpah itu blessing occurs. Bapak bisa download dari googling tulisan saya, Growth Without Development di Kalimantan Timur, Pak, judulnya gitu. Growth Without Development di Kaltim, itu tulisan saya menjawab pertanyaan Bapak tadi. Jadi sebenarnya sudah saya tulis itu lebih dari 10 tahun yang lalu, Pak. Bahwa sumber daya alam melimpah itu rahmat ataukah kurs, apakah kutukan. Bahkan saya pernah menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi membela Kalimantan dan semua provinsi di Kalimantan, Pak, untuk mendapatkan bagi hasil SDA yang lebih tinggi di MK. Meskipun kalah, Pak, ya karena dikhawatirkan oleh pemerintah dan juga MK itu bisa mengguncang keuangan negara kalau bagi hasilnya ditambah untuk Kaltim, Kalsel, dan semua provinsi yang kaya dengan sumber daya alam. Tapi yang kita pertanyakan bukan itu sebenarnya, tapi masalah keadilan. Karena banyak sekali tadi yang Bapak katakan itu lebih banyak daripada yang kembali ke Kalimantan gitu loh, secara umum. Ya, kalau kita lihat tadi semua provinsi di Kalimantan kabupaten maupun provinsi itu lebih sedikit sebenarnya daripada yang disedot ke pusat. Itulah yang kita hitung dengan namanya indeks eksploitasi ekonomi, Pak. Kita menggunakan indeks eksploitasi ekonomi untuk melihat seberapa diuntungkan daerah dibandingkan. Jadi bagi saya tidak ada yang baru, Pak. Hanya problemnya itu sekarang solusinya gimana? Karena Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perumbangan Keuangan itu tetap tetap sudah tidak mengubah lagi persentase bagi hasil itu tidak dirubah. Ya, saya sudah berjuang di MK, Pak, Mahkamah Konstitusi untuk itu. Jadi Bapak jangan khawatir, Pak. Saya itu membela Kalimantan tuh nothing tulus, Pak. Bahkan berani melawan Menteri Keuangan waktu itu gitu dengan risiko saya tidak dapat proyek dari Kementerian Keuangan, tapi nyatanya tetap dapat proyek juga gitu loh. Jadi rezeki itu sudah ada ngatur namanya, Pak. Lalu kemudian tadi ya, kalau kita lihat masalah korupsi tadi dan perampokan hutan SDA oleh para mafia, para oligarki, itu
juga penting untuk kita cermati dan kita cari solusinya, Pak. Ya, ini saatnya rakyat Kalimantan berbicara bagaimana akan mendapatkan kue, mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi daripada yang selama ini dilakukan. Ya, saya siap untuk jadi saksi ahli lagi, Pak, nanti, Pak. Nah, tentang pekerja asing yang masuk Kalimantan. Nah, ini datanya debatable, Pak. Jadi ada yang mengatakan bahwa pekerja asing itu bukan pekerja asing, itu adalah turis mancanegara. Nah, kemudian juga Pak Menteri juga sudah, Bu Menteri juga yang sekarang sudah bicara tentang itu. Kita nggak tahu mana yang benar, Pak. Kita nggak tahu mana yang benar. Apakah betul itu pekerja asing, ataukah itu wisatawan asing yang memang kita harapkan datang? Ini yang jadi big question ini. Tentunya dinas maupun kementerian terkait yang bisa menjawab tadi, khususnya yang ngasih izin. Jadi pekerja asing itu nggak mungkin bisa datang ke Indonesia apabila tidak dapat izin. Ya, nah apabila tidak dapat izin dari dinas atau dari kementerian, mereka nggak mungkin bisa datang ke suatu daerah manapun di Indonesia. Jadi kuncinya ya di situ, harus ada regulasi yang mengatur tentang pekerja-pekerja asing itu. Saya sudah bilang juga ke Menteri Tenaga Kerja sebelumnya, selain masalah pekerja asing, kita juga harus melihat pekerja WNA kita, Pak, WNI kita yang bekerja di Timur Tengah dan sebagainya, itu lebih parah lagi, Pak. Karena mereka tidak dibekali dengan sertifikasi, tidak dibekali dengan keterampilan. Jadi kita ekspor pembantu rumah tangga itu ke banyak negara di Timur Tengah, termasuk juga di Korea, termasuk di Taiwan, Hong Kong, dan sebagainya, tapi tidak dibekali dengan keterampilan. Ya, makanya saya bilang nomor satu tuh ya sertifikasi dulu dong. Stop ekspor pembantu rumah tangga, tapi kita bekali dulu pekerja-pekerja kita dengan keterampilan yang dibutuhkan di negara itu. Yang paling dibutuhkan apa? Termasuk bahasa. Ya, itu Pak Uhaib. Saya kira saya bisa menangkap tadi. Saya sudah kalau gaya bicaranya Pak Uhaib itu sudah biasa saya, Pak, dengan LSM dan juga para teman-teman di berbagai universitas di Kalimantan sudah berkali-kali kita diskusi tentang hal itu, Pak. Yang penting sekarang adalah solusinya. Bisa nggak kalau nanti misalnya ya ibu kota itu betul-betul pindah ke Kaltim nih, ya otomatis apa? Yang tanah-tanah di Kapling itu dikembalikan ke negara, Pak. Ya, meskipun sudah dikapling, wong yang minta negara, yang ngasih izin, maka ya harus dikembalikan kepada negara. Siapapun itu, Pak. Apakah itu jenderal bintang berapa, apakah itu oligarki atau siapapun, kalau negara minta, maka tidak bisa tidak harus dikembalikan. Ya, karena izinnya kan yang tetap yang berikan negara. Itu saya kira demikian, Pak. Terima kasih, Mbak Lita. Terima kasih Prof. Mudrajat, terima kasih sekali Pak Sarwono. Untuk itu di forum ini ada sahabat saya dari DJPK, Kementerian Keuangan, Mas Trianto yang juga salah seorang dari anggota TOT PKD UGM 2015. Mas Trianto, halo? Mas Tri? Mas Trianto? Atau Mas Mulyanto yang akan menyampaikan ini? Mas Tri atau Mas Mulyanto nih? Halo? Mas Tri atau Mas Mulyanto belum ini ya? Belum hadir ya? Oh, Mas Tri, kumaha damang? Pangestu, alhamdulillah. Iya, Tadi kumaha? ya? Iya, sorry. Iya, ini apa? Gimana? Maaf. Ada yang ingin disampaikan dengan Apa ini ya, ada perkenalkan ini salah seorang ini Prof, salah seorang sahabat kami dari TOT PKD UGM 2015, Pak Trianto di DJPK ya, Mas ya? Iya betul, iya. Gimana? Ada yang ingin disampaikan dalam momen ini? Mohon maaf ini baru bergabung karena tadi acara dengan Ibu Kementerian, Ibu Menteri iya, ya? ada arahan nih dari banyak sekali agenda ternyata. Alhamdulillah ini sebuah kebanggaan nih bisa berkumpul dengan banyak ada guru kita, Sarwono, Prof Mudrajat, Prof Pak Mudrajat, Sarwono, Pak Haryono,
Iya, Pak Kemudian Pak Haryono. Sabta ya, luar biasa. Pak Sabta Nirwandar ya. Ya, Pak Sabta Nirwandar, luar biasa ini. Sayang saya terlambat ini. Apa ya terkait? Saya dulu waktu pembukaan ya, Mbak Lita ketemu dengan Pak Prof. Mundrajat. Prof. Mundrajat ya. Seingat dulu saya ya. Saya bahkan beli bukunya Pak Prof. Masih Alhamdulillah. menyimpan bukunya yang terkait dengan pembangunan Yang mana? Judulnya apa? ekonomi daerah apa ya? Ekonomi Ekonomi regional. daerah. Ya, ekonomi regional ya, lupa saya. Ekonomi Tapi regional. kemarin persis banget saya pas buka perpustakaan di rumah megang buku lagi. Ya. Oke, Prof dan mungkin teman semua, apa ya? Saya karena baru gabung jadi tidak banyak mendengar tadi. Ini Ya, aja, tadi, Mas, yang tadi ini penjelasan mengenai masalah ini. Ini kan kita dari TOT PKD UGM 2015. Ya. Apa itu Iya. yang sudah kita lakukan pada waktu itu? Dulu maksudnya ya? Iya. Ya sangat menarik karena kita dapat perspektif baru ya terkait dengan perencanaan keuangan daerah. Ya, menjadi pengalaman tersendiri dan ilmu tersendiri karena di situ terpadu antara ilmu secara teoritis maupun dengan praktiknya. Kami kan di pusat posisinya biasanya karena tidak terkait langsung dengan praktek-praktek di daerah. Ya paling menurut cerita yang kami dengar atau berdasarkan laporan yang diterima dari kawan-kawan daerah. Sehingga ketika kami mendengarkan langsung paparan dari misalnya atau narasumber dari teman daerah, praktisi daerah, kami mendapatkan sesuatu yang hal yang baru gitu. Ya sangat senang lah ya, dan sampai sekarang karena grupnya juga masih ada ya. Grupnya masih ada, solid. Ya, sayangnya programnya tidak berlanjut ya. Iya. Tapi sekarang kalau tidak salah masih ada lanjutan. Cuma ruang lingkupnya mungkin sedikit berkurang karena kemarin di pusat memang di Kementerian Keuangan. Yeah. Sebenarnya itu kan dulu menjadi proyek salah satu program unggulan di DCPK hanya karena ada perubahan kebijakan, karena ada kebijakan terkait tugas atau tusi terkait dengan bimbingan teknis, kemudian acara seperti kemarin itu tidak boleh di DJPK, Direktorat Jenderal Perlindungan Keuangan, tapi harus di Badan Pendidikan dan Keuangan di PPPK. Jadi otomatis fungsinya bergeser dan kami di DJPK sudah tidak memiliki fungsi atau tusi tersebut. Kira-kira ya, itu, Mbak. Gitu ya. Ya. Pak Mulyanto dari Mas Mul tadi katanya mau izin sholat dulu. Mas Mul udah on belum? Mas Mulyanto. Oh ya. Silakan Mas, gimana nih? Ntar. Bisa nggak Mas? Halo, udah ya? Bisa ya? Oh ya, udah. Ya, silakan. Ya, saya kira terima kasih semua kepada Pak Sarwono, Prof. Mundrajat, dan juga Pak Haryono Siono. Saya dari FIB UNS, Bapak. Waktu itu memang ya banyak hal yang terkait dengan pertama POT sendiri, itu mengumpulkan berbagai macam, ada ASN yang kerjanya sebagai dosen, kemudian ada dari pemerintah daerah, dari kementerian, itu bareng-bareng untuk membedah kira-kira bagaimana sinergitas perencanaan dan penganggaran. Yang ketika kita tadi banyak masalah, artinya kadang-kadang dimensi perencanaan sudah bagus, di implementasinya selalu banyak penyimpangan karena banyak faktor. Yang tadi bahwa pelaksana itu sering menjadi permasalahan besar, orang-orang tidak begitu suka merencanakan, tapi suka menganggarkan. Artinya jangka panjang, jangka menengah, itu ketika merencanakan banyak yang tidak intent gitu. Tapi begitu pas menganggarkan, itu banyak orang yang pengen terlibat, sehingga sering nggak nyambung. Ya dampaknya tadi, yang dikatakan banyak termasuk dari Bapak dari Kalimantan tadi, ya di praktek lapangan banyak menyimpang daripada teori-teori ya, karena tadi masalah politis, kemudian birokratis, kemudian pengen menyimpang dengan koruptif, dan sebagainya. Itu terkait dengan TOT. Terkait dengan materi hari ini, saya kira
kita semua mendapatkan banyak wacana bahwa COVID membuat pertumbuhan negatif tidak hanya Indonesia. Semua negara begitu, termasuk negara-negara besar. Singapura, tetangga kita, Malaysia, tetangga kita yang dekat-dekat, Filipina, itu lebih parah dibanding kita. Semuanya merasakan ke arah pertumbuhan ekonomi semuanya negatif. Tapi yang terpenting kan sebenarnya bagaimana kita bertahan. Nah, bertahannya itu bisa dimulai dari berbagai macam survei. Kami melakukan survei kecil-kecilan, intinya ada organisasi yang dia mempunyai kemampuan, diharapkan bisa ikut menyumbang bagi mereka yang tidak berkemampuan. Yang tidak berkemampuan ini yang mereka yang terkena COVID. Kemudian sebagian besar mereka merasa penurunan penghasilan, bahkan sampai nol. Penurunan pertama karena bidang-bidang kerjanya ada yang tutup, kemudian kalau dia bekerja berkurang jam kerjanya, kemudian ada yang perusahaan-perusahaannya tutup sehingga PHK, maka inilah masalah-masalah yang dialami masyarakat. Kemudian kami mencoba untuk membuat simulasi. Di sana ada ketika kami-kami yang kira-kira mempunyai uang, mengumpulkan uang, kemudian uangnya nanti akan dialirkan kepada mereka yang sangat membutuhkan, seperti apa gitu. Nah, kami mencoba membuat pembobotan. Jadi memang ada sekitar 5 variabel yang kami gunakan. Pertama, ada tidaknya pekerjaan istri. Jadi sekarang betapa kalau istri sangat tidak bekerja, itu dampaknya sangat buruk gitu, lebih buruk lagi gitu. Kemudian jumlah tanggungan anak. Ada yang anaknya banyak, dia sekarang sedang sekolah swasta favorit, dia tetap membayar walaupun tidak datang ke sekolahnya. Kemudian setelah penghasilan setelah COVID, tadi Prof. Derajat mengatakan yang paling terpuruk adalah yang mereka mendapatkan pendapatan atau penghasilan kurang 5 juta. Dan itu juga kami bobot. Kurang dari 500.000 kami bobot 6. Kemudian antara 500.000 sampai 1 juta kami bobot 4. Kemudian di atas 1 juta baru 2. Itu kami bobot ini bukan nanti untuk menghasilkan simulasinya. Kemudian juga ada tidaknya angsuran bank. Yang paling terpuruk sudah penghasilannya sudah berkurang, masih punya tanggungan bank. Dan itu tidak bisa menghindar untuk angsuran. Kemudian yang kelima adalah ada tidaknya tabungan. Nah, makalah ini sudah kami berikan ke Mbak Lita, nanti bisa di-share-kan. Tapi intinya kami akan ketahuan orang-orang siapa mendapatkan berapa, itu dari situ. Itu hanya menggambarkan betapa seandainya pemerintah itu database-nya lengkap, kemudian tidak dimintakan dari pusat, tapi dari bawah yang menskenariokan, kemudian nanti baru uangnya berapa, biarkah dibagi dengan adil, itu bisa ke sana itu arahnya. Nah, ini gambaran-gambaran yang tadi kita semuanya kena dampak, sehingga nanti kalau dia pengen ditolong, ternyata banyak varian jawabannya. Yaitu ada yang mereka pengen berupa bantuan keuangan untuk nambah modal, untuk membuat modifikasi produk, dan sebagainya. Ada yang dia bisa untuk tambahan memberikan angsuran pinjaman ke bank. Kemudian juga ada yang pengen untuk membiayai kelangsungan pendidikan anak. Kemudian juga ada yang mengatakan bantuan sekedar bertahan hidup, sehingga apapun bantuannya terserah. Gitu ya. Nah, ini gambaran-gambaran yang sebenarnya kami sudah melakukan, mencoba level yang mikro. Artinya yang makro tadi Pak Prof. Derajat sudah, kemudian lingkungan juga Pak Sarwono sudah, tambah tadi Prof. Haryono, Suyono, itu semuanya kan gambar-gambar di makro. Tapi di mikro kami coba ketika organisasi, kemudian ada yang mampu dan tidak mampu saling menolong, itu ternyata banyak dinamikanya. Tapi hari ini memang kita intinya ada 3 pendekatan di makro itu ya Prof. Derajat, artinya pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pengeluaran. Sekarang produksi jelas banyak sektor yang ambruk. Akhirnya nggak dapat pendapatan, maka pengeluaran nggak bisa. Maka ya kita berharap pemerintah ketika punya uang, diberikan kepada hak yang benar, kemudian yang diberikan tidak untuk konsumtif, tapi merancang untuk berpola produktif dan sebagainya. Nah, ini gambar-gambaran yang mungkin bisa kami tambahkan, Mbak Lita, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Begitulah Prof. Mudrajat dan Pak Sarwono, juga Pak Haryono, sahabat-sahabat saya dari TOT PKD UGM 2015. Saya hanya menyampaikan grup kami ini sangat solid, orang-orangnya juga
keren-keren, maka sampai-sampai grup kami ini dibilang kelas jempol ya Mas ya. Jempol ya, sampai ada kata-kata gitu karena mereka memang dari segi apa ya, dari segi kebersamaan itu sangat apa ya, sangat sangat baik lah gitu. Kebersamaan pula yang telah kita lakukan sampai dengan pukul kalau di sini pukul 4:30, kalau di WIB 3:30 ya sore. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Refleksi 75 Tahun Indonesia Merdeka. Kita tahu bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah sesuatu yang tetap kita pegang sampai dengan saat ini. Kita ingin persatuan dan kesatuan bangsa selama 75 tahun ini dan di masa depan akan selalu kita pegang erat sebagai satu hal yang mendasari keberadaan bangsa ini untuk saat ini dan untuk masa depan. Saya dan rekan-rekan dimanapun berada pada saat ini, kami sebagai generasi penerus sangat ingin sekali agar negeri ini bisa lebih baik daripada hari ini. Walaupun kita sedang menghadapi pandemi, kami berharap semangat yang ada dalam jiwa kami tetap bisa berkobar untuk Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam room meeting ini. Saya dan rekan-rekan dari TOT PKD Universitas Gadjah Mada 2015 mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang. Dan kami berharap bahwa semangat persatuan ini tetap bisa kita laksanakan, tidak saja dalam bentuk pemikiran, namun juga dalam ruang lingkup lain, seperti misalnya bagaimana strategic partnership kita sama-sama galang demi Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata, karena waktunya telah habis, saya Lita Permatasari mengucapkan terima kasih atas atensi, perhatian, dan juga sharing informasi yang sangat berarti di sore ini dari Prof. Mudrajat, Pak Sarwono Kusumaatmadja, rekan-rekan semua, dan juga di sini ternyata hadir pula Pak Haryono Siono. Terima kasih sekali saya ucapkan, salam kenal untuk yang belum kenal. Semoga kita bisa bertemu lagi pada waktu lain dengan topik diskusi yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Prof, terima kasih, Prof. Pak Sarwono, terima kasih. Terima kasih Rita, terima kasih semua. Prof. Uhaib, terima kasih. Pak Mulyanto, Ibu Sri Bebasari ada juga ternyata. Ibu, terima kasih. Mas Haryanto. Terima kasih Pak Hayono Siono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.